Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nur Cahya. Hari ini Sabtu tanggal 15 Februari. Kita mau pergi ke Museum Kebangkitan Nasional nih. Yuk ikutin kami terus. Let's go. Let's go. Nah, kalian bisa lihat kita jalan dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun Gondang Dia. Pertama, kita naik kereta ke arah Jakarta Kota, lalu turun di stasiun Gondang Dia. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 15 menitan. Kalau dari arah stasiun kami berangkat, gak terlalu lama kok. Setelah sampai di Gondang Dia, kalian bisa jalan kaki ke museumnya ataupun naik transportasi umum yang lainnya biar lebih hemat. Kali ini kita jalan kaki dari stasiun Gondang Dia ke tempat museumnya, yang ternyata jaraknya tidak terlalu jauh dari stasiun, sekitar hanya memakan waktu 20 menitan. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, well then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya. Korega Requiem da. Lihat nih teman-teman bangunannya. Akhirnya setelah menempuh perjalanan, kita sudah sampai. Harga tiket masuknya cuma 5.000 per orang. Oh iya, sebelum lanjut, kita mau perkenalan dulu nih. Karena yang ikut bukan saya doang. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nur Cahya. Saya Tiandriani. Saya Zaiza Fudiumna. Saya Misbah Putra Setiawan. Saya Muhammad Raya dari Saktian Suri. Saya Maulana Ishak. Saya Ahmad Alfiansyah. Yuk ikutin terus video kami. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional terletak di Jalan Abdul Rahman, nomor 26, Jakarta Pusat. Gedung museum ini awalnya dibangun pada tahun 1899 sebagai sekolah kedokteran bernama Stovia, School Thought of Leading Friend in France, atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Pembangunan gedung ini selesai pada tahun 1902, namun museum ini secara resmi didirikan pada tanggal 20 Mei 1974. Bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, pada saat itu Presiden Soeharto meresmikan gedung ini sebagai Gedung Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1984, kompleks gedung ini dijadikan Museum Kebangkitan Nasional yang memiliki 7 ruang pameran. Pada tahun 1984, kompleks gedung ini dijadikan Museum Kebangkitan Nasional yang memiliki 7 ruang pameran yang menceritakan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Stovia atau dalam bahasa Belandanya School Tot Opleiding van Inlandse Artsen atau Sekolah Dokter Bumitan adalah sebuah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, pada tahun 1898. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda menyadari bahwa mereka memerlukan tenaga medis yang lebih banyak untuk menangani kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Namun, mereka tidak ingin membuka sekolah kedokteran yang terbuka untuk semua orang karena khawatir bahwa hal ini akan meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat Bumiputra. Stovia didirikan pada tahun 898 dengan tujuan untuk melatih dokter-dokter Bumiputra yang dapat membantu menangani kesehatan masyarakat di Hindia Belanda. Sekolah ini hanya terbuka untuk siswa-siswa Bumiputra yang memiliki latar belakang sosial yang baik dan memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Kurikulum Stovia berfokus pada pendidikan kedokteran yang praktis dan teoritis. Siswa-siswa Stovia belajar tentang anatomi, fisiologi, patologi, farmakologi, dan lain-lain. Mereka juga melakukan praktikum di rumah sakit dan klinik-klinik. Lulusan Stovia menjadi dokter-dokter yang sangat berpengaruh di Hindia Belanda. Mereka tidak hanya bekerja sebagai dokter, tetapi juga menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasionalisme Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu ruang pengajar. Yuk ikutin aku. Ruang pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada yang mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah, dan sesuai kegiatan pembelajaran. Ruang Direktur Stovia. Ruang Direktur Stovia berfungsi sebagai kantor direktur sekolah, tempat direktur melakukan tugas-tugas administratif dan mengelola sekolah. Ruang Direktur Stovia dirancang dengan desain yang elegan dan fungsional. Ruang ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ruang-ruang lainnya di sekolah dan dilengkapi dengan perabotan yang mewah. Ruang Direktur Stovia dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti meja direktur yang besar dan mewah, kursi-kursi tamu yang nyaman, perpustakaan pribadi direktur, alat-alat komunikasi seperti telepon dan telegram. Beberapa direktur Stovia yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudiroho-Husodo, Direktur pertama Stovia, Dr. Sutomo, Direktur Stovia yang kemudian menjadi tokoh pergerakan nasionalisme Indonesia. Ruang Direktur Stovia memiliki warisan yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Ruang ini menjadi salah satu tempat lahirnya gerakan nasionalisme Indonesia dan melahirkan banyak tokoh-tokoh
Pergerakan Nasionalisme Indonesia. Stovia. Direktur Stovia menempati ruang tersendiri karena sering menerima tamu dari berbagai instansi pemerintahan dan instansi lainnya. Ruang tersebut juga menjadi tempat pembinaan pelajar Stovia yang membutuhkan bimbingan khusus agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. HF Roll 1867 sampai 1935 adalah direktur Stovia 1901 hingga 1908 yang menempati kedudukan istimewa di mata pelajar karena sangat memperhatikan kenyamanan dan kesejahteraan pelajar selama mengikuti pendidikan. Beliau juga membela Sutomo pada saat akan dikeluarkan dari Stovia akibat aktivitasnya dalam organisasi pergerakan Budi Utomo. Pembelajaran di Stovia lebih menekankan praktek sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dan pembelajaran. Media pembelajaran ditempatkan dalam ruang tersendiri yang akan diambil oleh para pengajar pada saat akan memasuki ruang pembelajaran. Ruang media pembelajaran di Stovia berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penggunaan media pembelajaran seperti buku-buku, jurnal, atlas, dan alat-alat pembelajaran lainnya. Ruang media pembelajaran di Stovia dirancang dengan desain yang fungsional dan nyaman. Ruang ini memiliki rak-rak buku yang tinggi, meja-meja baca, dan kursi-kursi yang nyaman. Ruang media pembelajaran di Stovia dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan dengan koleksi buku-buku medis dan sains, atlas dan peta-peta anatomi, alat-alat pembelajaran seperti mikroskop dan stereoskop, ruang baca yang nyaman dan tenang. Ruang media pembelajaran di Stovia digunakan oleh siswa-siswa dan guru-guru di Stovia untuk membaca dan mempelajari buku-buku dan jurnal medis, menggunakan alat-alat pembelajaran untuk mempelajari anatomi dan fisiologi, dan mengerjakan tugas-tugas dan proyek-proyek pembelajaran. Meja bedah ini digunakan oleh pelajar Stovia pada saat belajar anatomi. Bahan praktek dalam bentuk jenazah manusia didatangkan dari Eropa. Dan di sini juga ada kerangka manusia asli yang dipergunakan untuk beragar dalam praktek anatomi di Stovia. Sekarang saya berada di ruang pengobatan tradisional di Stovia. Stovia sebagai sekolah kedokteran kolonial tidak secara resmi mengajarkan pengobatan tradisional. Namun dalam praktiknya, lulusan Stovia tetap harus memahami dan menangani metode penyembuhan tradisional yang masih hidup di masyarakat. Beberapa dari mereka bahkan mencoba menjembatani kedua pendekatan tersebut dalam dunia medis. Pengobatan tradisional Nusantara masih banyak dipraktikkan oleh dukun, tabib, atau paraji. Dengan metode seperti jamu, ramuan herbal, pijat, dan terapi spiritual. Masyarakat Nusantara telah mengenal pengobatan tradisional sejak lama. Pengetahuan tersebut langsung diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat tradisional mempercayai hal yang bersifat mistis atau supranatural sebagai penyebab datangnya suatu penyakit yang proses penyembuhannya melalui bantuan dari dukun atau orang yang dianggap mempunyai kemampuan menyembuhkan. Dukun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat karena berperan penting dalam upacara ritual masyarakat. Ini ada peralatan-peralatan seperti peralatan magic yang dipercaya untuk menolak bala. Keris Nyai Brojol dipercaya dapat mempermudah ibu yang melahirkan. Di sini juga ada keris Kiamong
pada masanya dipercaya dapat terhindar dari gangguan roh halus. Di sini juga ada peralatan hitam, beberapa peralatan yang pernah dipakai untuk melakukan hitan atau sunat. Di sini juga ada candik dan pipisan jamu, pasangan batu untuk menggiling atau menumbuk bahan jamu sehingga mudah untuk diambil sari patinya. Di sini juga ada timbangan miligram, biasanya dipakai untuk menimbang ramuan obat-obatan dalam bentuk bubuk. Di sampingnya juga ada timbangan ukuran gram, biasanya digunakan untuk menimbang obat dalam bentuk tablet atau kapsul. Di sini juga ada timbangan analitis, timbangan ukuran kilogram yang biasanya dipakai untuk menimbang racikan jamu. Juga ada sebuah boteka. Alat ini pada masanya dipergunakan untuk menyimpan racikan obat-obatan tradisional. Di sini juga ada kotak obat suku Dayak, kotak penyimpan alat, bahan dan ramuan tradisional untuk digunakan dalam pengobatan tradisional yang berasal dari suku Dayak atau Pulau Kalimantan. Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Westervreden. Tujuan pendirian sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi wabah penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa. Kemampuan anak-anak di Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Seperti di sini, ada gambaran pelajar sekolah dokter Jawa. Di sini juga ada gambaran replika rumah sakit militer. Di sini juga ada replika surat keputusan Raja Willem II. Di sini juga ada peralatan-peralatan yang digunakan siswa-siswa untuk belajar mengenai tentang dokter. Di sini juga ada dandang pensteril. Dandang ini dipakai untuk mensterilkan peralatan kedokteran setelah digunakan praktek. Di sini juga ada daftar-daftar nama direktur sekolah dokter Jawa. Di sini juga ada alat pemecah kepala. Alat pemecah kepala distofia ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran dalam mempelajari anatomi kepala dan otak. Alat ini digunakan oleh siswa-siswa distofia untuk mempelajari struktur kepala dan otak. Alat pemecah kepala distofia ini harus digunakan dengan hati-hati dan dengan keterampilan, serta harus diawasi oleh guru-guru yang sudah berpengalaman. Di sini juga ada alat-alat dokter yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang digunakan. Ruang Stovia. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Stovia sebagai pengganti sekolah dokter Jawa. Proses seleksi untuk menjadi pelajar Stovia dilakukan secara ketat sehingga sekolah ini menjadi tempat berkumpulnya pelajar Bumi Putra yang cerdas.
Mereka tidak hanya belajar ilmu kedokteran, tetapi ilmu budaya dan ilmu politik dipelajari juga. Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Hal inilah yang menjadikan pelajar Sofia memiliki kepekaan dan kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Di sini juga ada gambaran pelajar Sofia yang sedang belajar di ruang kelas. Dan di sini juga ada replika ijazah dari Sofia. Di sini juga ada alat ronsen yang digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dokter Sofia. Di sini juga ada gambaran fasilitas yang ada di Sofia. Now come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, oh Lord. Olay, 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 oh Lord. Di sini juga ada alat-alat yang digunakan dokter-dokter yang ada di Sofia. Now come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue. Olay, olay, oh Lord. Olay, 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 oh Lord. He will slay you with his tongue. Olay, olay, oh Lord. Ruang lulusan Sofia terletak di Musik Kebangkitan Nasional. Ruang ini menggambarkan peragaan kelas Sofia, pembelaan HF Roll, dan patung pelajar Sofia dari berbagai daerah di Indonesia. Lulusan Sofia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kegiatan yang dilandasi rasa ikhlas dan etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menetapkan tarif biaya yang tidak membandingkan pasien. Para dokter lulusan Sofia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Ruang Memorial Budi Utomo menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mangunkusumo tentang peristiwa tersebut. Tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Sutomo mulai berbicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau memukakan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang dan jelas. Selesai Sutomo berbicara, reaksi dari peserta hebat sekali. Semua tepuk tangan, gegap, gempita. Tanda setuju sepenuhnya. Gagasan Sutomo dan teman-teman berhasil. Didirikanlah saat itu juga perkumpulan Budi Utomo, organisasi muda yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia dengan ketua Sutomo. Ruang asrama Sofia atau Sofia Dormitory Room atau Slab Zone pada 1 Maret 1902, kegiatan pendidikan kedokteran pindah ke gedung School of Leading for Inlandes Arts atau Sofia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Sofia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar, sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.
Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Sebagai sekolah kedokteran bagi pribumi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, Stovia memiliki ruang kelas yang dirancang untuk mendukung pendidikan medis modern pada masanya. Ruang kelas ini menjadi tempat utama bagi para pelajar pendidikan medis modern untuk belajar teori kedokteran sebelum melakukan praktik di laboratorium atau rumah sakit. Budi Utomo, Ibu Perhimpunan. Lahirnya Budi Utomo menjadi hari terbangunnya kesadaran rakyat untuk bersatu dalam wadah bangsa Indonesia. Semangat kebangsaan tumbuh dan berkembang pesat sehingga muncul jenis perjuangan baru dalam melawan penjajahan. Perjuangan yang semula mengandalkan kekuatan fisik dan bersifat kedaerahan digantikan dengan perjuangan pemikiran, bersifat nasional dengan tujuan mencapai kemerdekaan. Budi Utomo didaulat menjadi Ibu Perhimpunan karena memberikan inspirasi bagi berdirinya organisasi Islam, Indis, Partij, Muhammadiyah, dan Nadatul Ulama. Budi Utomo bersama organisasi perjuangan lainnya berhasil membangun kesadaran untuk bersatu mewujudkan bangsa yang merdeka, sejahtera, dan mulia. Di sini ada patung-patung dari pengurus Budi Utomo. Ada R. Sutomo, ada Gunawan Mangunkusumo, ada Muhammad Sulaiman, Angka Projosodirjo, ada Muhammad Soleh, ada Gondo Suwarno, ada R.M. Gombrek, ada M. Suwarno, dan terakhir Suraji Tirto Negoro. Happy here they have you buried all your children. Tell me so I say. Happy here they have you buried all your children. Tell me so. Karena sudah di penghujung video, kami akan mengakhiri. Maafkan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berkata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.